Baik, inilah salah satu contoh sedikit tanaman yang mana adalah sebagian tanaman buah dan tanaman obat-obatan yang bisa bermanfaat untuk menyembuhkan dan meringankan sakit yang dideritanya. Ini salah satu contoh, yaitu saya menanam bibit sawo, ya, tanaman bibit buah sawo yang di sini masih kecil dan saya tanam dalam pot yang sudah subur. Ini tidak perlu saya pupuk dan ini tumbuh. Saya siramin setiap hari, pagi dan sore. Dan ini adalah bibit pohon sawo juga. Dan ini masih saya jadiin satu dengan satu pot dengan bibit pohon jambu, ya, jambu yang jambunya dari jambu Cina itu, ya, yang jambunya merah-merah, rasanya agak asam sedikit. Dan ini adalah bibit buah sirsak, dan bibit buah sirsak ini bisa kita manfaatkan untuk tanaman obat, yaitu bisa untuk ramuan obat tradisional. Bisa kita petik daunnya, kita rebus, bisa untuk mengobatin dan meringankan, yaitu obat diabetes atau obat gula. Di sini masih saya taruh di pot kecil. Ini juga enggak saya pupuk, cuma saya rajin saya siramin pagi dan sore. Dan ini juga di pot saya jadiin satu pot. Ini adalah bibit sirsak juga, ini yang masih kecil berupa bibit. Ini juga enggak saya kasih pupuk, hanya kita siramin pagi dan sore. Ya, ini dia, ya, masih kecil semua. Dan ini juga di pot yang kecil, ini juga bibit pohon sirsak saya taruh di dalam pot. Ini daunnya bisa untuk diramu untuk buat obat juga. Jadi kita menanam sebagian kecil buahnya dan sebagian kecil juga daunnya. Dan ini adalah pohon daun sirih. Pohon daun sirih ini banyak sekali manfaatnya untuk obat-obat tradisional. Salah satunya bisa untuk mengobati mata yang merah. Kita rebus dan kita rambang mata kita yang mungkin mata kita berair atau gatal. Itu dengan rebusan daun sirih ini bisa untuk mengobati mata yang gatal, dan juga untuk mengobati yang lainnya. Dan ini saya taruh di pot. Ini salah satu obat, yaitu tanaman daun pandan. Saya taruh dalam pot. Cukup banyak saya nanam dalam pot ini. Ini ada satu, ya, itu potnya. Nah, ini dia. Nah, ini juga tumbuhan daun jambu. Ini jambu ini jambu bol apa yang dinamakan itu, jambu yang ada kata orang jambu dari Cina katanya. Ini daun pandan ini. Ya, ini dia, subur sekali. Banyak sekali nih. Saya tanam daun pandan karena daun pandan ini banyak manfaatnya. Di samping daun pandan ini bisa untuk mengolah makanan, ya, biar baunya sedap, bau wangi, bau pandan.
ya, seperti kita masak bubur kacang hijau boleh kita kasih daun pandan biar baunya wangi, dan masak kolak ya boleh kita kasih daun pandan juga biar baunya wangi, harum. Dan seperti masak bubur sumsum ya boleh juga kita pakai daun pandan. Dan selain untuk wangi-wangian dalam masakan, daun pandan baik sekali untuk pengobatan, ramuan, yaitu obat tradisional seperti untuk pengobatan dan meringankan sakit diabetes atau sakit gula. Bisa untuk mengkonsumsi ramuan daun rebusan daun pandan ini, kita rebus, kita minum itu pagi dan sore, dan lagi pula itu baunya enak sekali seperti kita menikmati minuman teh, seperti itu, wangi dan harum. Ini banyak sekali saya nanam bibit, bukan bibit, ini udah gede-gede ini daun pandannya ini. Nah, dan ini juga pohon sawo lagi, pohon bibit sawo yang sudah agak besar ya, ditaruh dalam pot. Ini juga pohon sawo yang sudah besar ini. Nah, ini sudah bercampur, ini rimbun, ini juga ya rimbun sekali ini, hijau daunnya. Dan ini ada sebuah pot dan selang yang setiap hari saya harus menyiramin tanaman-tanaman buah, bibit buah, dan pohon buah, pohon buat obat ini, obat tradisional. Dan ini satu lagi, ini adalah pohon daun saga ya. Ini khusus daun saga untuk buat pengobatan, yaitu bikin obat tradisional, yaitu bisa untuk mengobatin sakit panas dalam seperti panas dalam sakit tenggorokan, sakit batuk, atau sakit sariawan. Nah, di situ bisa kita mengobatin pakai obat tradisional herbal, yaitu dengan daun pandan kita remas-remas. Nah, di situ keluar airnya. Nah, airnya bisa kita minum rutin pagi dan sore. Insya Allah dengan ridho Allah sakit panas dalam bisa lenyap dan bisa sembuh. Ini saya nanam daun pandan, daun saga banyak sekali. Itu dia. Nah, ya. Dan ini daun tanaman jahe. Nah, tanaman jahe saya taruh di pot ya, nggak begitu kelihatan. Ini karena rimbunnya daun-daunan. Dan ini juga ada dalam pot daun pandan juga. Nah, ini daun pohon buah yang buahnya ini seperti mirip buah lengkeng, tapi agak besar, agak gede. Kalau buah lengkeng kan agak kecil-kecil, ini agak gede. Buahnya manis seperti lengkeng ya. Ini daunnya, pohonnya ini, pohonnya udah tinggi, daunnya lebar memanjang. Nah, ini udah subur sekali, udah tinggi. Nah, ini juga semuanya tanaman tidak saya pupuk, semuanya hanya dengan rajin nyiram pagi dan sore. Alhamdulillah subur. Nah, ini kita tinggal nunggu buahnya saja ya. Dan tanaman lain seperti pohon paya ini, pohon paya ini juga alhamdulillah banyak di sini pohon-pohon yang nantinya bisa kita petik hasilnya dan manfaatnya. Pohon paya ini juga bisa kita manfaatkan buahnya dan bisa untuk berobat, untuk bikin obat tradisional atau obat herbal, yaitu daunnya bisa kita manfaatkan untuk mengobati
dengan pengobatan herbal, yaitu seperti untuk obat nafsu makan, untuk obat diabetes juga. Nah, di sini enggak banyak, tapi ya cukup untuk membantu apabila kita sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Ya, ini pot yang masih kosong, baru saya isi tanah. Ini obat daun saga tadinya yang saya bikin gantung ya. Nah, di sini ada pohon cabai, namun belum begitu besar, belum begitu kelihatan buahnya ya. Masih saya jadiin satu, dan ini adalah bibit daun saga yang masih kecil, dan yang udah besar adalah, nah itu dia, itu bibitnya, itu pohonnya. Ini daun saga ini juga bisa mengobatin panas dalam. Sudah banyak yang memanfaatkan daunnya ini. Apabila ada orang yang perlu mengobatin anaknya, saudaranya, keluarganya, atau mereka ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri yang memerlukan daun saga, banyak juga ini yang memetiknya. Ini saya persilahkan untuk memetik daun saga untuk pengobatan herbal. Mudah-mudahan dengan izin Allah sakit yang dideritanya bisa mereda dan bisa sembuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga masih banyak bibit-bibit yang perlu saya sampaikan. Saya videoin, namun sebelah sono itu masih banyak bibit-bibit yang lain ya. Dan ini adalah pohon alpukat yang sudah besar menjulang tinggi, namun belum kelihatan buahnya. Ini juga dari bibit juga ini ya. Dan juga ada pohon jambu ya, itu saya nyangkok pohon jambu, belum kelihatan karena terhalang pohon alpukat yang sudah membesar rimbun. Dan itu juga ada pohon jeruk yang masih kecil, belum begitu besar. Ini banyak pohon-pohon jeruk ya. Baik, hanya ini yang bisa dan perlu saya sampaikan. Barangkali ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi orang-orang yang memerlukan memetik dan memerlukan daunnya. Apabila ini, apalagi kalau bulan puasa ya, kita mau bikin kolak, banyak sekali orang-orang yang memerlukan daun pandan ini di samping untuk pengobatan. Hanya sampai situ aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.